Ini biasanya nih pada saat meruqyah rumah. Wah, wah, ditarik. Masuk dia ke dalam buah. Masuk dia ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Belakangan ini banyak bermunculan tentang praktek-praktek ruqyah yang dilakukan terhadap para pasien-pasiennya. Namun, di dalam praktek ruqyahnya tersebut banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, banyak terdapat keanehan-keanehan yang ternyata dari kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan tersebut itu seolah-olah menjadi syarat di dalam praktek pengobatan ruqyahnya, yang sejatinya semuanya itu tidak ada dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada anjurannya di dalam syariat ajaran agama Islam. Bahkan bisa bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau ternyata praktek ruqyahnya tersebut bukanlah ruqyah syar'iyah, melainkan ruqyah syirkiyah. Artinya apa? Artinya ruqyah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Ruqyah syirkiyah yang ternyata ruqyah tersebut dilarang dan diharamkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Maka waspada, jikalau ini adalah ruqyah syirkiyah, maka praktek ruqyahnya adalah ruqyah para dukun-dukun. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri tentang ruqyah dukun. Bagaimana para dukun-dukun itu meruqyah para pasien-pasiennya yang ternyata di dalam praktek ruqyahnya itu bukan ruqyah syar'iyah, melainkan ruqyahnya tersebut adalah ruqyah syirkiyah. Apa saja ciri-cirinya? Nah, jadi di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, perlu kita fahami bersama, kita perlu berpikir dengan cerdas agar kita tidak salah dalam memilih metode pengobatan ruqyah yang ingin kita lakukan. Karena memang ruqyah itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah dan yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Dari mana kita ketahui ciri-ciri ini? Nah, pertama kita akan mengutip beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah di dalam bukunya Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Dan yang kedua, kita juga akan mengutip
beberapa poin dari Al-Ustadz Musdar Bustamam Tambusai yang di dalam bukunya telah beliau susun dengan judul Ensiklopedia Jin, Sihir, dan Perdukunan. Jadi inilah dia bukunya ya teman-teman. Yang ini punya Ustadz Muhammad Faizar, sedangkan yang ini punya Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Kita masuk pada poin yang pertama, ciri-ciri ruqyah dukun. Yang pertama, menanyakan nama pasien atau nama ibunya, bahkan nama weton atau hari lahir Jawa. Wah, adik mau diruqyah ya? Iya Ustadz. Nah, waspada. Kebanyakan ruqyah syirkiyah ini juga berlabelkan Ustadz, berlabelkan guru, berlabelkan kiai, dan lain sebagainya. Siapa namanya? Atau nanti ditanya, siapa nama ibu kamu? Nah, apa kaitannya? Kalau itu menjadi satu syarat sehingga ia ingin tahu tentang nama dari pasien tersebut atau nama dari ibunya. Umumnya, hal ini akan dikaitkan kepada hal-hal yang gaib. Masya Allah. Dikaitkan kepada hal-hal yang gaib. Seperti, oh, nama kamu ini ya? Ibu kamu fulanah ya? Nah, dulu ibu kamu punya penyakit yang sama seperti ini juga kan? Oh, dulu ibu kamu kena santet. Jadi sekarang kamu yang menjadi sasarannya. Atau dari hari kelahiran Jawanya, seperti weton, pahing, kliwon, wage, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa? Umumnya ini juga dilakukan agar dikaitkan kepada hal-hal yang gaib. Ah, pantas saja kamu sakit karena weton kamu ini panas. Kamu malam Jumat Kliwon ya? Malam Jumat Kliwon ya? Panas itu. Ada nggak yang sama? Oh, ada Ustadz. Siapa itu? Ibu saya. Nah, kamu dengan ibu cocok tidak? Oh, tidak Ustadz. Nah, ya sudah. Karena malam Jumat Kliwon ketemu dengan ibu kamu malam Jumat Kliwon, ya udah sama-sama panas, makanya kalian nggak bisa berdamai, makanya kalian nggak bisa bersatu, nggak bisa sepaham, nggak bisa sejalan dalam pemikiran dan pendapat. Masya Allah. Ini ciri yang pertama, menanyakan nama pasiennya, kemudian nama ibunya, bahkan yang ditanya adalah kelahiran Jawanya atau wetonnya. Yang kedua, peruqyahnya itu mampu melihat alam gaib. Masya Allah. Mampu melihat alam gaib. Dia mengklaim dirinya bisa menembus alam gaib. Dia bisa melihat hal-hal yang gaib-gaib. Sehingga ketika datang pasien ini untuk berobat, nah tuh, di belakang kamu itu ada kuntilanak yang ngikut. Dibilang begitu. Wah, pantas saja kamu sakit-sakitan. Ini ada sampai masuk dia di dalam tulang. Apa itu? Ada ular. Sampai dia berkepala 5. Dan dia masuk. Bukan hanya di dalam daging, tapi masuk dia ke dalam tulang sumsum kamu. Oh, iya, di rumah kamu itu ada santetnya. Oh, di rumah kamu itu ada gondorwonya. Di belakang rumah kamu itu ada kuntilanaknya. Wah, di toko tempat kamu usaha itu ada pagar gaibnya, makanya tertutup. Jadi dia seolah-olah bisa melihat alam gaib, melihat hal-hal yang gaib-gaib. Yang selanjutnya itu termasuk ya melihat alam kubur katanya. Wah, ini yang masuk di dalam tubuh anak ibu adalah roh dari kakeknya katanya. Iya, ini roh dari kakeknya. Loh, kenapa bisa begitu Ustadz? Ya,
Saya melihat dia di alam kuburnya tidak tenang. Dia bisa melihat roh di alam kubur. Di alam kuburnya dia tidak tenang. Dia merasa sedih, dia merasa kangen. Makanya dia masuk ke dalam tubuh cucunya. Wah, ini nggak bisa ini diobati dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlu saya panggil malaikat ya. Wah, dipanggil pula malaikat. Kan gawat ini. Memang malaikat juga perkara yang gaib, tapi tidak sampai seperti itunya. Saat malaikat dipanggil hanya untuk mengobati manusia yang dalam keadaan kerasukan, yang dalam keadaan sakit medis, sehingga dia berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat siapa pula itu? Malaikat Jibril. Katanya, wahai Jibril, ini ada pasienku yang sakit. Apa obatnya? Bertanya tentang obat. Jadi ini metode pengobatan yang tidak betul, yang tidak dibenarkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Bahkan, maaf ya, ada yang sampai mengklaim dia bisa bertemu dengan para nabi-nabi. Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Yang secara hakikat para nabi-nabi itu kan sudah meninggal dunia. Ya jelas, ini berkenaan dengan perkara yang gaib. Tapi kan kita tidak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat hal-hal yang gaib, khususnya tentang ruh para nabi-nabi. Ini ada pula yang mengklaim bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Isa. Oh, Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, aku mau bertanya dulu dengan beliau, bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang sakit. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhi kalau memang ini yang terjadi ketika teman-teman, Bapak, Ibu ingin melakukan pengobatan ruqyah yang seperti ini. Yang selanjutnya, mengaku-ngaku memiliki surga dan neraka di bagian tubuhnya. Bahkan mampu menghisap jin ke dalamnya. Masya Allah. Wah, ini adalah surga dan ini adalah neraka. Masya Allah. Luar biasa. Masa sampai seperti itunya? Dia mengklaim, mengaku bahwa dia bisa menggenggam surga di tangan kanan dan neraka di tangan kiri. Lebih dari itu, wah, banyak nih para setan-setan, pengikut-pengikut iblis yang ada di dunia ini, sehingga dengan kemampuanku yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pada umumnya disandarkan kepada Allah. Allah lah yang seolah-olah memberikan kelebihan tersebut. Semua ini kan atas izin Allah. Makanya di tangan kananku ada surga, di tangan kiriku ada surga. Kuhisap semua setan-setan ini, kuhisap semua iblis-iblis ini. Aku masukkan mereka ke dalam api neraka. Kulihat mereka menangis, kulihat mereka kesakitan, kepanasan. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Yang selanjutnya, ruqyahnya itu mengaku menjadi raja atau menjadi ratu penguasa bagi kalangan bangsa jin. Masya Allah. Dia mengaku, mengklaim dirinya sebagai raja, yang dengan kekuasaannya itu semua jin-jin takluk di hadapannya. Bukan hanya takluk, bahkan takut, sampai sembah sujud. Ya, kalau kalian, ini ketika dia melakukan pengobatan ruqyah nih, katanya aja ruqyah gitu, tapi memang ruqyahnya syirkiyah. Kalau kalian masih tetap bertahan di sini, maka aku akan memberikan perintah kepada kalian, karena aku adalah raja dari penguasa bangsa jin. Wah, banyaklah yang kerasukan-kerasukan itu merasa takut, bersedih, menangis, bahkan sampai sujud-sujud gitu posisinya. Ampun, wahai penguasa kami,
Ampun, ampunilah kami. Kami tidak berani untuk melanggar semua perkataan-Mu, wahai Baginda Raja, wahai Ratu kami. Masya Allah. Na'udzubillah. Yang selanjutnya, memindahkan penyakit ke dalam tubuh hewan. Masya Allah. Mentransfer, memindahkan penyakit ke dalam tubuh hewan. Kan kasihan ya teman-temannya. Kasihan. Pasien yang datang itu adalah seorang wanita yang mengalami penyakit medis sebenarnya. Apa yang ia alami sakitnya? Dia mengalami sakit jantung. Wah, akan kupindahkan penyakitnya ke hewan. Oh, tapi syaratnya bawa kambingnya, Bu. Dimintanya 1 ekor kambing. Untuk apa? Biar sakit jantungnya dipindahkan ke jantung kambing. Oh, bawa ayam ya, Bu. Untuk apa? Ternyata biar penyakitnya ditransfer ke dalam tubuh si ayam tersebut. Jadi aneh ya, janggal dan sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani kita. Bertentangan sebenarnya dengan hati kita. Bertentangan. Kemudian memasukkan jin ke dalam botol. Masya Allah. Ini biasanya nih pada saat meruqyah rumah. Wah, ditarik. Masuk dia ke dalam botol. Masuk. Atau ditangkapnya jin itu. Masukkan. Masukkan. Wah. Bagaimana? Gitu. Jadi, jin saja. Dinding yang tebal, mungkin setebal 5 meter. Itu bisa tembus loh. Apalagi botol yang tipis dan kaca lagi. Jadi kan sesuatu hal yang mustahil. Dan di dalam pengobatan ruqyah syar'iyah, hal yang seperti ini tidak pernah dilakukan. Begitu juga dengan Nabi SAW. Aisyah yang pada saat itu meruqyah beliau juga tidak begini. Apalagi dengan para sahabat-sahabat yang lain. Yang ketika mereka melakukan ruqyah juga tidak begini kok. Jadi ini tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Tidak dianjurkan. Tidak sesuai dengan anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melakukan mediumisasi atau media perantara dengan memasukkan jin ke dalam tubuh manusia lainnya untuk mengobati pasiennya tersebut. Jadi, katakanlah ini ada 2 orang. Yang satu yang meruqyah, yang satu sebagai perantara. Yang satu pasiennya. Nah, pada saat dia ingin mengobati pasien, nah, yang jadi perantara ini harus siap. Untuk apa? Untuk tubuhnya dimasuki oleh jin. Akhirnya apa? Dia kerasukan. Nah, ketika dia dalam keadaan kerasukan, barulah peruqyahnya melakukan cara-cara bagaimana agar dia bisa mengobati pasiennya tadi sesuai petunjuk arahan jin yang masuk di dalam tubuh orang yang menjadi perantara tersebut. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia malah bersekutu dengan jin. Dan ini tidak dibenarkan di dalam ruqyah syar'iyah. Karena hukumnya adalah syirik, haram untuk dilakukan. Poin yang berikutnya, memberikan pagar gaib. Wah, ibu, karena ibu terkena santet, dan tadi sudah kita lakukan pengobatannya terhadap ibu. Nah, di sini kita akan memberikan pagar gaib. Wah, tempat usaha ibu ini sudah aman. Sudah aman. Sihir-sihir, santet-santet, jin-jin, setan-setan sudah pada pergi. Tapi ya Bu, ini harus kita beri pagar gaib. Masya Allah. Ya, harus kita beri pagar gaib. Nah, banyaklah melakukan gerakan-gerakan tertentu ya yang seolah-olah memberikan pagar gaib. Pagar yang tidak bisa dilihat oleh indera mata manusia. Nah, itulah pagar gaib katanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar santet tidak bisa menembus tubuhnya, tidak bisa masuk ke dalam rumahnya,
tidak bisa masuk ke dalam tempat usahanya, tidak bisa masuk ke areal rumahnya, halaman, bagian halaman belakang, halaman samping kanan kiri rumah. Dia biar santet itu tidak bisa masuk. Biar sihir itu tidak bisa merusak. Biar jin itu tidak bisa menembus pagar gaib tersebut. Akhirnya Pak, diberikanlah pagar gaib. Pagar yang dilakukan secara gaib. Aneh ya teman-teman ya? Aneh. Tapi nyata. Selanjutnya, memberikan jimat-jimat. Masya Allah, jimat-jimat. Menuliskan rajah-rajah. Kemudian wafak-wafak. Isim-isim. Hizib-hizib. Sebagai bentuk perlindungan dari mara bahaya dan penyakit serta gangguan jin ataupun syaitan, sihir maupun santet. Juga dijadikan sebagai sarana pengganti obat untuk kesembuhan. Waduh. Ini prosesi ruqyahnya nih udah selesai nih katanya. Udah siap ibu di ruqyah ya. Bapak sudah selesai kita ruqyah. Anak ibu juga sudah selesai kita ruqyah. Rumah tempat usaha ibu juga sudah siap ini kita ruqyah. Tapi ini ada jimat yang harus ibu pegang. Masya Allah, ini jimat. Sesuatu yang dijadikan sebagai perlindungan. Yang dijadikan sebagai perlindungan. Dalam bentuk benda pada umumnya. Apa itu? Bisa jadi cincin. Bisa jadi keris. Bisa jadi benang. Bisa jadi buntelan-buntelan yang sudah dijahit dengan sedemikian rupa. Jimat. Tujuannya apa? Wah, ini pakai di gelang ya, Bu. Biar nggak kerasukan. Lilitkan di pinggang ya, Pak. Biar apa? Biar nggak diganggu setan. Kalungkan di leher ya, Dek. Tujuannya apa? Biar nggak kena santet lagi. Itu jimat. Tangkal istilahnya ya. Untuk menangkal semua gangguan-gangguan jin, sihir, santet, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang digunakan jimat itu sebagai obat. Ada yang digunakan sebagai obat. Bisa saja nanti juga digantungkan, digelangkan, diikatkan di pinggang, atau mungkin diikatkan di jempol kaki. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesembuhan. Biar dia sembuh. Biar dia nggak sakit lagi. Mustahil. Dan memang di dalam syariat ajaran agama Islam bahwa jimat hukumnya diharamkan. Dan bagi yang melakukannya adalah musyrik. Ciri-ciri ruqyah dukun itu, peruqyahnya mencampur adukkan ruqyah dengan praktek sihir. Masya Allah. Dengan praktek sihir. Seperti apa praktek sihirnya? Ya, dia bisa mengguna-gunai orang, dia bisa memelet orang, dia bisa memberikan penglaris, dia bisa memasukkan susu, dan dia bisa memberikan orang lain itu kebal. Masya Allah. Dan ini jangan sampai kita salah paham ya teman-temannya. Peruqyah syariah tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan memang di dalam syariat ajaran agama Islam, bagi para peruqyah syariah ini benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan keliru. Wah, ini ternyata seorang peruqyah ya. Masukkanlah susu dulu Ustadz, nggak bisa. Tapi kalau ada yang ternyata mengatasnamakan ruqyah, dia bisa memberikan susu, memasukkan susu ke dalam tubuh pasiennya, maka itu adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syirik. Ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Dan prakteknya adalah praktek perdukunan. Jadi dicampur adukkan. Dia menggunakan Al-Fatihah juga. Dia menggunakan ayatul kursi. Tapi ternyata, oh ini untuk pelaris nanti ya. Biar usahanya laris. Biar banyak pelanggannya. Biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa-bawa juga nama Allah di sini.
Ternyata yang dipakai apa? Yang dipakai adalah surah Al-Falaq. Ternyata untuk apa? Nah, ini nanti biar orang yang dituju jatuh cinta kepada kamu. Pelet. Untuk pelet. Nah, ini yang dibaca surah An-Nas. Untuk apa? Untuk karisma. Sehingga nanti ketika ada orang yang melihat kamu, mereka terlihat kamu itu berwibawa sekali. Sehingga perkataan yang kamu ucapkan itu didengar dan ditaati oleh mereka. Itu. Agar mereka terus merasa simpati kepada kamu. Agar mereka terus bisa memberikan perhatian kepada kamu. Kepada atasan, ya, agar atasan itu nurutlah sama kamu. Untuk itulah. Nah, ada lagi yang ternyata surah Al-Ikhlas, bahkan kalimat dzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini juga mereka gunakan. Untuk apa? Ternyata mereka gunakan untuk ilmu kebal. Biar tahan bacok katanya. Biar tidak sakit kalau ditendang, ditumbuk, dipijak, dan lain sebagainya. Agar jatuh tidak luka, tidak patah tulangnya, katanya. Gitu. Tapi ternyata di sini dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan niat dan tujuan tertentu. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simanungun yang dirahmati Allah. Demikianlah dulu pertemuan kita pada video kita part yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada video kita pada part yang kedua. Mudah-mudahan dapat kita fahami bersama sehingga kita bisa mengerti, oh ini ciri-cirinya dari ruqyah yang dilakukan oleh para dukun-dukun. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.